Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau sharing atau bercerita mengenai pencapaian diri yang paling berkesan melalui keberanian. Jadi dulu waktu aku kecil itu sering banget dibilangin kalau aku tuh gagap, kalau ngomong tuh jadi terbata-bata. Terus selain gagap, aku juga dulu sering dibilangin kalau ngomong itu kecepatan dan suaranya kecil gitu. Nah, karena keseringan dikomentarin, keseringan disalahin gitu kan kalau ketika berbicara, ternyata secara psikologis itu membuat aku jadi trauma. Ketika usia sudah dewasa, aku itu paling takut dan menghindari momen ketika harus ngomong atau ngomong di depan umum. Nah, ternyata namanya juga apa ya, mau nggak mau ya. Jadi dulu waktu aku masih kuliah di UAD, waktu itu kan aku ambil jurusan PGSD. Beberapa kejadian yang benar-benar bikin aku tuh marah sama diri sendiri kayak gitu. Kebayang nggak sih masa cuman ngomong di depan kelas aja, aku tuh nggak bisa loh. Bahkan deg-degan karena gemeter gitu kan. Sampai teman-teman tuh bingung gitu kan, ini anak mau ngomong apa sih, ini Isna mau ngomong apa sih. Udah maju ke depan tapi nggak ngomong-ngomong kayak gitu, walaupun ngomong itu tuh terbata-bata. Nah, kejadian lain lagi ketika presentasi, padahal aku yang bikin materinya, aku juga yang udah belajar, udah bikin materi. Kebayang dong, kita udah nyiapin malam harinya, pas hari presentasi ngeblank. Dan itu parah banget sih, sampai aku tuh akhirnya tetap presentasi, tapi karena aku bikinnya poin-poin dan aku tuh bener-bener ngeblank, aku bener-bener cuman baca apa adanya yang ada di PPT. Harusnya kan poin-poinnya itu dijelasin, nah ini aku tuh sampai gak bisa ngejelasin. Nah akhirnya aku lama-lama kan kesel terus marah sama diri sendiri, dan aku coba menantang gitu kan, nantang diri sendiri. Kamu tuh, Isna kamu tuh gimana sih, kayak gitu aja kok nggak bisa gitu kan, temen-temenmu aja bisa, mereka pada bisa ngomong gitu, kamu kenapa sih kalau disuruh ngomong tuh yang mules lah, deg-degan lah, yang tiba-tiba ngeblank lah gitu kan. Akhirnya ada satu momen, waktu itu ada mata kuliah bahasa Indonesia. Nah ternyata beliau itu, dosen itu adalah pembina di klub debat PGSD UAD. Nah saat itu beliau juga nge-share slide, isinya itu foto-foto cutting kita yang sudah berhasil dan udah sering menang gitu ya, sampai juara nasional, juara 1, terus ada jadi best speaker, terus mereka dapat penghargaan, dapat piala, bahkan ada yang dapat uang juga karena sudah menang kayak gitu. Nah dari situ aku coba bilang sama diri sendiri, Isma, lihat tuh kayak gitu kan, kakak kelasmu aja bisa gitu kan, kamu aku nggak mau tahu. Jadi aku bilang sama diri sendiri ya, kamu harus berani gitu, kamu harus berani mengalahkan rasa takutmu itu gitu. Nekat dong, pas selesai kuliah dengan pedenya aku coba kan datang, terus aku daftar jadi klub debat di PGSD UAD, padahal posisi aku nggak bisa ngomong. Nah ya udah, terus oh iya mbak, nggak apa-apa, nanti datang aja, ikut aja pas kita latihan di hari ini jam sekian. Ya udah gitu kan, oke, baik pak, terima kasih gitu kan. Aku coba ikut, awalnya juga bingung kan, masih takut, deg-degan gitu. Terus juga beberapa kali awal-awal ikut lomba itu dapat pengalaman, karena apa? Karena nggak menang gitu kan. Sampai suatu ketika akhirnya menang tuh, timku menang jadi juara 1 debat nasional. Pas tahu menang itu juga kayak oh iya gitu kan. Jadi walaupun ketika waktu lombanya udah nggak karu-karuan, mules itu udah pasti, mual, nangis, pokoknya rasanya jadi satu lah. Cuman aku nggak mau nyerah gitu kan. Aku bilang sama diriku, kamu harus lawan itu, kamu harus maju terus. Ya udah akhirnya kita menerima penghargaan gitu kan. Nah setelah itu, jadi saat itu pas event ada lomba debat tahun 2019 diadakannya di UMS. Nah ya seperti biasa, pasti langganan kalau mau lomba, pasti tadi ya mual, deg-degan, mules, nah itu pasti ada langganan. Sampai di akhir acara lomba gitu kan, timku kalah gitu kan. Ya udah gitu kan, aku juga ya udahlah kayak gitu kan, kalah gitu kan. Tapi yang uniknya
waktu kita dikumpulkan di aula gitu kan ada pembacaan bagi tim-tim yang menang gitu kan. Nah karena nggak kuat ya saat itu, aku tuh udah nggak kuat karena seharian itu udah nahan cemas gitu kan. Akhirnya ke kamar mandi karena mules lagi gitu kan pas pembacaan juara gitu kan. Nah ternyata pas aku balik gitu kan, kaget gitu kan, selamat ya kamu jadi the speaker gitu kan. Terus kok bisa? Kalau bercanda sih ya gitu kan, enggak beneran gitu kan. Nah terus aku tuh nggak percaya kan karena timku kalah. Kok bisa timku kalah tapi aku jadi the speaker, kan aneh gitu kan. Padahal pas lombanya pun aku tuh gugup gitu kan, gugup dan merasa performku tuh nggak maksimal gitu. Nah pas ketika dikasih piagamnya itu aku baru percaya gitu, oh iya namaku kayak gitu kan. Jadi sebentar ya ini. Oke. Nah pas aku udah balik tuh dari kamar mandi, terus aku dikasih medali pialanya ini kan. Awalnya juga kayak mungkin kayak gitu kan. Nah ya udah, jadi di sini aku bisa coba mau sharing ke teman-teman. Ternyata ketika kita itu merasa punya kelemahan atau takut akan sesuatu, tapi kita itu meyakinkan diri dan sebenarnya nggak memaksakan diri sih. Sebenarnya kita tahu kalau kita itu bisa dengan kapasitas kita dan kita yakin, terus kita coba berlatih gitu kan. Ternyata itu membuahkan hasil, dan semoga ceritaku ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.